habis kepake. Nah, karena Robert Plant sudah berteman lama dengan John Bonham, ngajaklah Dibawa. John Bonham. Oh. Begitupun karena Jimmy Page sudah lama berteman dengan John Paul Jones, gabunglah. Becoming Led Zeppelin 2025. Katanya ada kemunduran tanggal penayangan, Pak Mbe. Oh iya, yang harusnya tanggal 14 Tanggal 14 di seluruh bioskop Indonesia masih belum Masih tayang belum tayang. sampai hari ini. Sebutin nggak tanggal hari ini tanggal berapa? Hari ini kita lagi syuting 17 ya? Nah, berarti udah 3 hari mundurnya. 3 hari mundur. Mungkin karena bisa jadi tidak lulus sensor ya? Terlalu banyak yang di-cut kemarin ya. Mungkin. Jadinya yang harusnya 2 jam jadi 20 menit. Nah, iya. Karena yang di Tapi setelah saya nonton, sebenarnya nggak ada hal-hal yang Oh, nggak ada padahal ya? nggak ada. Nggak ada. Nonton di mana? Kang berarti? Nonton di apa? Yang Imam main tadi. Oh, di goblok. Ome TV. Oh, itu. Di Ome TV dong. Karena kan Ome TV isinya mancanegara. Iya, internasional Ome TV mah. Internasional, iya. Nah, gimana Kang Gun? Ini kan pasti teman-teman yang suka Led Zeppelin ini menunggu-nunggu sampai tentang kehadiran udah lama kan. Kalau nggak salah Led Zeppelin ada reunion itu di 2007. tahun 2007. Heeh. Kemudian ada lagi Pak Mbe di 2019 kalau nggak salah sebelum Covid. Oh, pernah juga ya. Nanti komen aja kalau kami salah ya. Teman-teman boleh komen. Terakhir teh yang main drum teh anaknya Oh, si John Bonham ya? Bonham, Jason ada. Jason Bonham. Bonham. Gitu. Nah, selang lama daripada itu di 2021 ada seorang filmmaker yang berniat untuk bikin dokumenter tentang Led Zeppelin dari nol sampai everlasting menjadi best ever band sampai hari ini mungkin. Oh. Gitu Pak Mbe. Jadi dari 0 sampai jadi Jadi becoming Led Zeppelin ya. Becoming ininya Led juga. Zeppelin. Becoming Led Zeppelin. Jadi kita Aman juga- Pak. Ini saya belibet karena lihat Pak Eko Iya. takutnya ada problem. Aman ya? Oke. Yang ini jangan di-cut ya, Pak. Ya nih ngomong-ngomong MO saya Oh, ada kiriman. Nah, ngomong-ngomong tentang Led Zeppelin dan sebelum saya ngasih ini juga saya mau ngomong tentang Led Zeppelin. Nah, gitu ya. Pemirsa, baik yang di kamera situ sama kamera situ. Asik. Ada kiriman nih, Kang Gun. Kiriman. Waduh, dari mana nih? Dari Illuminati mana gitu. Oke. Nah, seperti Oke, ini. oke. Oh, ada ini nih coba. Nah, iya. Wah. Kotaknya nih seperti Kayak tombol nuklir ya? Nah. Iya. Jadi saya udah nyiapin gimmicknya tapi kata-katanya belum. Nggak apa-apa, yang pasti memang tanggal 17 Februari kami kekirimin nuklir yang isinya entah apa ini, ada buku yang gambarnya tengkorak Nah, ya, yang kayaknya kisi-kisi tentang apa yang ada di dalam film-film Becoming Led Zeppelin Pak. Nah, cikurangnya kan apakah itu? apakah ini sebenarnya ini kata dia Gun, oh iya cek Illuminati cabang Cimahi. Oh, Gun emang ieu aya pang bacakeun cenah. Cimahi ya. Cimahi. Pada posna Cimahi. Kode pos Cimahi kan. Nah, apa cenah? Pang macakeun ieu kisi-kisi karena ada keterlambatan penayangan di bioskop Indonesia tah. Oh. Jadi kita kenapa coba ya? Jadi ternyata ada di sini ada jawabannya. ada. Daripada cenah maneh orang-orang Indonesia ngadagoan film teu tayang-tayang urang bere kisi-kisi cenah gitu. Apakah pemirsa pasti pada pengen tahu kan? Nah. Apa sih gitu yang menyebabkan yang kita tunggu-tunggu nih, aduh tanggal 14 ya, ada yang nungguin tanggal 14 Februari itu, ada yang nungguin hari apa, ada juga yang nungguin hari penayangan Led Zeppelin di bioskop. Betul. Nah, kenapa itu teh cenah kata Illuminati Cimahi itu? Kata Illuminati Cimahi ini hanya bisa memberikan kisi-kisi siga. Jadi penayangan ini sedikit sinopsis tapi tidak bermaksud spoiler ya. Oh ya. Jadi kalau teman ini disclaimer di awal, kalau teman-teman itu kalau nonton bioskop nggak suka yang sifatnya apa ya, dokumenter apa
tentang bernarasi, ngobrol. Itu kayaknya teman-teman nggak akan suka film Becoming Led Zeppelin, Pak, karena isi dari film Becoming Led Zeppelin ini adalah kita terbawa oleh visual di mana ada Jimmy Page, ada Robert Plant dan John Paul Jones, dan ada pun John Bonham itu hanya voice-nya saja. Di mana nah 3 orang yang masih ada nih, Jimmy Page, Robert Plant sama John Paul Jones itu seakan-akan nonton bareng sama kita, Pambe. Oh. Jadi di framing visualnya juga Jimmy Page dan 2 kawan personil lainnya juga nonton hasil dokumenter yang dikumpulkan oleh si filmmakernya. Gitu. Sampai akhirnya seperti kita dibawa kepada suasana begitu dekatnya, kita ngobrol sama Jimmy Page, Robert Plant, sama John Paul Jones gitu. Jadi sama kayak bareng-bareng gitu ya, nontonnya teh sama mereka gitu. Karena mereka juga nonton yang kita tonton. Betul, gitu. betul, tepat. Sehingga cuman yang mereka tonton mah nggak ada merekanya. Kalau yang kita mah yang mereka tonton ditambah merekanya ada juga ngomong-ngomong gitu. betul. Ya. Jadi secara alur filmnya, jadi 3 personil yang masih ada ini dipertontonkan atas dokumentasi yang sudah dikumpulkan atas arsip-arsipnya, kemudian di-react sama Jimmy Page, Robert Plant, sama bertiga itu. Betul. Nah sekarang tugas kita meriak atas reakan. Reakan. Iya, dari personil Led Zeppelin itu sendiri. Katanya nih Pambe, personil Led Zeppelin itu ketika kecil ada di lingkungan yang krisis di London. Habis perang dunia kedua ya. Habis perang ekonomi, mungkin kalau di Indonesia kayak krisis moneter tahun 98 ya. Dan kemudian di visual awal kita akan diperlihatkan adanya penayangan performing dari Johnny Brunet Trio. Siapa tah itu? Dia tulisannya sih gak dokter kayak Illuminati kayak aja. Ya udah diulangi, Johnny Brunet Trio. Oh, Johnny Brunet Trio. Iya, ada Siapa penayangan. Johnny Brunet Trio itu, Kang Gun? Katanya ini adalah salah satu influence dari Robert Plant. Jadi selain ada Johnny Brunet Trio, ada juga Elvis Presley. Oh. Kemudian yang ketiga ada Lonnie Donegan. Katanya gitu nih. Ada Elvis juga ya? Ada Elvis. Karena Robert Plant pas kecilnya katanya ya paling seneng sama Elvis. Oh gitu ya? Iya. Tapi yang menarik kenapa menjadi berbeda karakter ya Pak Ambe, ketika kan resepnya Elvis Presley dengan rock and roll, elegan gitu ya, soft. Tapi ketika Robert Plant nyanyi, gogorowokan sih di kebun manggu. Kenapa ya? Mungkin Pak Ambe ada persepsi apa? Mungkin ya kita nggak boleh menjudge. Iya. Kayak lagi viral tuh di TikTok, don't judge. Apa sih artinya don't judge and apa the sih? cover of the books. Aduh, ada. Itu benar. Tapi ada lagi di TikTok lagi. Listen, we don't judge. Mana jangan ngejudge. Oh, ini. Karena ada kesalahan lain apa ya namanya? Iya. No judge. We don't judge. We don't judge. We listen, but we don't judge. We eta pokoknya. Orang jangan main TikTok. Gitu Pak. Yeah. We don't judge, just listen. We listen and we don't judge. Nah, eta keur bumi. Nadanya we don't judge, we listen. Kenapa harus gitu? Terus iya gitu di. Oh gitu ya? Iya. Tapi saya juga gak mau ngejudge sih. Jadi kalau nggak tahu saya mah bilangnya, oh saya mah gak mau ngejudge. Iya benar. Bagus. Bagus. Yang Elvis tadi ya. Nah, kemudian atas penayangan di awal itu masuklah Jimmy Page yang bercerita tentang sekolahnya dia di Epsom. Oh iya. Di UK, kemudian dia juga bercerita mengenal musik-musik yang dia sukai sampai hari ini itu dari sekolahannya di Epsom itu. Di tahun kemudian di tahun 1958 pertama kali Jimmy Page dengan grup dari sekolahannya tampil di BBC television. Oh, langsung di Iya, langsung. Pas kuliah itu. Pas enggak, kayaknya dia masih sekolah. SMA kali ya. Karena masih belasan tahun umur dia. Nah, karena ada Lonnie Donegan tadi Pambe, itu juga selain Robert Plant suka, Jimmy Page juga suka katanya di sini. Sehingga memainkan musik di BBC itu dengan judul All Your Own itu. Itu dengan teknik bermusik yang dimiliki oleh Lonnie Donegan katanya, kata Illuminati. Lonnie Donegan teh band atau dia sebuah band rockabilly
Oh, rockabilly. Ya. Oh iya, Elvis ya nyambung. Elvis ya. nyambung di iya. tahun-tahun Pantesan itu. suka ya. Mungkin itu ada relate-nya. Dan kemudian setelah Jimmy Page cerita tentang sekolahnya, kemudian tampil pertama kali di BBC, barulah muncul ada John Paul Jones bercerita tentang nasabna Si- dari John Paul Jones. Oh. Jadi ibunya siapa, Bapaknya. bapaknya siapa. Kayaknya Pak Mbe tahu banget ini Iya. kan nasab dari John Paul Jones. Tanpa harus baca dari Illuminati. Ya, seingat saya dulu pas si John kelas 6 umur 6 teh Oh ya. udah diajarin main piano sama bapaknya. Oke. Karena bapaknya teh musisi ini band nyebutnya mah big band. Jadi band jazz yang ada trompetnya berapa Oh, orang lengkap gitu ininya. ya. Oke. Big band yang 10 orang gitu. Nah, sama arrangernya juga bapaknya si John Paul teh. Oh, oke. Gitu. Jadi memang dari kecil udah diajarin piano. Oh, emang Gitu. genetiknya. Pas udah umur 15-16 dia udah jadi pemain piano buat choir gerejanya. Oh, di gereja. Oke. Dan rata-rata pemain musik di gereja memang jago-jago ya. Om? Iya, karena ngesol Ngesol, ya, ya, biasanya ya kalau itu. Dan diinfoin juga nih kalau hari ini Pak Mbe, di gereja itu banyak barang-barang antik, instrumen ya, instrumen seperti ada teman kita, ada Om Budi Mogeng, itu selalu menemukan aja ada gitar Fender misalnya tahun 48 misalnya, tahun 60 dari gereja mana gitu. Kemudian ada amplifier Fender Deluxe tahun berapa? Fender ya kebanyakan ya. Soalnya bassnya si John Paul juga Fender Jazz. Oh iya ya awalnya. Iya. Itu Oke, teh oke. bahkan sampai udah berapa tahun di Led Zeppelin dipakai sampai tahun 76 gitu. Oke, Masih oke. pakai Masih bassnya dia yang pas. Menjadi ini mungkinnya ikonik dia juga ya. Iya. Dan karakternya mungkin dia suka juga. Oh, Nah, oh ya, terus sedikit aku mau kasih tahu nama-nama dari nasabnya John Paul Jones nih, kata Illuminati. Jadi ibunya itu seorang penyanyi ternyata dan pemain teater juga di tahun itu, namanya ada Margie Castle. Nah, juga sering kolaborasi tuh sama ayahnya, mungkin ada tercipta Chinlock mungkin ya Oh, kalau iya, iya. FTV zaman ayeuna dengan Joe Baldwin nama ayahnya. oh Joe Baldwin. Dan ternyata Dia juga John Baldwin ya nama aslinya. ada John Joe Paul. Baldwin. Bapaknya Joe Baldwin, Ya. John Paul teh nama aslinya John Baldwin. Oh iya benar. Benar. John Ibunya Paul teh Jones. penyanyi berarti Iya. kayak opera gitu. Penyanyi opera. Oh iya. Penyanyi opera, teatrika mungkin kalau kita kenal Frank Sinatra seperti di panggung-panggungnya Broadway lah ya. Broadway, Gitu, Broadway. teman-teman. Dan Joe Baldwin juga kata-kata Illuminati ini juga seorang ahli multi instrumentalis. Ya kalau di kita mah kayak Om Faris Ariander ya. Gitu Pak Me. Jadi banyak menguasai instrumen ya. Betul. Kayak ada di album mana dia yang main mandolin gitu. Bener, segala bisa. Segala bisa. Kemudian habis John Paul Jones bicara tentang nasabnya, kembali lagi ke Robert Plant. Tadi kan Jimmy Page cerita sekolahnya. Kali ini ada Robert Plant cerita tentang sekolahnya di Stourbridge, dan dia juga mengenal musik itu di sekolahnya. Kemudian tadi kan referensinya ada Johnny Burnett, ada Elvis Presley, Lonnie Donegan, dan ketika di sekolahnya di Stourbridge, Robert Plant itu melihat ada pertunjukan dari Little Richard yang membuat cara bernyanyi Robert Plant sampai hari ini seperti itu. Gitu. Influence-nya itu. Iya, di luar ada Elvis, Johnny Burnett gitu. Nah, ini menarik Pak Mbe, ketika Sosialism juga kan selalu bertanya tentang referensi bermusik dari teman-teman yang sudah di broadcast ya. Dan fenomenanya adalah jawaban teman-teman kita di Indonesia itu seolah-olah nggak mau diketahui referensinya siapa. Oh iya. Sempat ngerasa gitu nggak Pak Mbe? Iya. Dan kalau dibandingkan dengan cerita-cerita dari Illuminati ini tentang Led Zeppelin begitu terbukanya untuk malah menceritakannya. menceritakan gitu Iya. ya, malah ngasih tahu gitu ya. Mungkin kalau di Maestro Sosialism kayak Abah Iwan Abdul Rahman yang bilang bahwa musik itu nggak ada yang orisinil. Pasti ada pengaruh-pengaruh Ada dari pengaruh-pengaruh. apa yang udah didengar sebelumnya. Betul, gitunya. sadar tidak sadar.
Bahkan Om Faris juga ketika aku tanya sebagai referensinya apa, dia menjawab tapi nggak detail gitu, maksudnya David Bowie gue masuk katanya, kemudian Led Zeppelin album 1-2 masuk juga. Jadi nggak ada yang detail seperti Robert Plant atau Jimmy Page yang bilang, oh aing mah Elvis Presley, oh aing mah Little Richard gitu. Nah, artinya di sini juga orang melihat atas nama sosialisme sih sebagai media ada krisis referensi, krisis apresiasi terhadap referensinya siapa gitu mungkin ya. Kalau direlakan dengan Illuminati. Nah, setelah Robert Plant, Pambe, John Bonham muncul dengan audionya. Itu iya hanya audio interview. Gitu. Dan 3 kawannya sebagai personil Led Zeppelin juga mendengarkan dengan hahaha dan waas sebenarnya mendengar lagi. Ingat lagi Ucapan-ucapan dari John Bonham yang bercerita tentang oh ternyata John Bonham juga bermain musik itu selain gitar dan drum itu dari kecil juga Bang, dari umur 10 katanya di sini. Dan katanya mah tatakolan kakas dulu cenah. Bener. Baru umur berapa dikasih snare drum doang, baru umur berapa dikasih full set drumnya. Bener. Nah, yang aku penasaran Pak Me, ketika seorang John Bonham di rumahnya udah bisa beli drum lah, meskipun nyicil ya. Artinya orang penasaran ini ayahnya, ibunya pada kerja apa ya? Kadang orang suka penasaran ya. Karena di sini yang diceritakan hanya orang tuanya John Paul Jones. Jimmy Page nggak ada, Robert Plant nggak ada, John Bonham juga hanya teman kecil yang diceritakan di filmnya gitu kan. Teman kecilnya John Paul Jones. Iya, di rumahnya. Jadi ketika dia main drum ada orang temennya main gitar untuk ngiringin dia main drum. Kayak gitu. Kemudian referensi lagi nih dari John Bonham ada namanya Johnny Kidd and the Pirates. Jadi ini sebuah grup apa tadi kita sebutnya rockabilly juga Pak. Rockabilly juga. Dengan ciri khas mata vokalisnya ditutup satu. Oh, The Pirates soalnya. The Pirates sih ya. Selain memang itu aduh saya mau ngejokes tapi nggak jadi ya. Yang mata satu pasti ya. Yang mata satu. Tahu lah pemirsa yang mata. Tahu dong. Iya. Karena riskan Pak Me, ketika kita bahas Led Zeppelin itu kan ada unsur satanis, ada unsur David Crowley gitu ya. Iya. Jimmy Page bisa baca dari terbalik gitu ya. Kan kita baca dari kiri ke kanan. Jimmy Page itu bisa baca dari kanan ke kiri. Itu Pak. Ikro 1 sampai Ikro 6. Nah, harusnya Jimmy Page bisa baca Quran dong. Hah, gimana sih? Ya kan? Nah, setelah ada John Bonham cerita masa kecilnya, kemudian kembalilah John Paul Jones nih. Bercerita tadi yang kata Pambe betul sekali nih, kata Illuminati ini valid. Ya, lengkapnya gimana ta? Bermain musik di gereja namanya Santa, aduh ini tulisannya sih gak dokter. Santa Aidan's Church. Itu di UK, bener kata Pambe, itu di usia 14 tahun dia main organnya ya, betul, buat ngiringin choirnya. Betul banget dan sampai di masa-masa sekolah John Paul Jones setiap hari Senin dari usia dia 14 ke 16 tahun dia selalu mabal kalau bahasa Belandanya untuk mengiringi kegiatan-kegiatan gereja ataupun sekolahnya tentang bermusik. Gitu, Bang De. Nah, tadi kan udah masa kecilnya, referensinya teman-teman Led Zeppelin apa aja. Nah, mulailah ini Illuminati menceritakan tentang Jimmy Page pertama kali membuat karya atau bisa kita sebut pertama kali perform live tapi direkod, mungkin ada nama live recording lah ya. Kalau di studio DAF kan bisa ya gitu. Bisa di DAF, bisa di Escape, bisa di pokoknya di studio. Buat kalian yang mau live recording bisa Bang. Bisa aman. Nah, di sini tertulis ada sebuah tempat namanya Marquee apa ini? Ini tulisannya Marquee. Berarti Marquee ya? Marquee cuy bisa jadi. Ada sebuah tempat atau pub gitulah di England, ada namanya Marquee. Itu bersama Carter Lewis and the South
Anjing sih bangsat. Bersama Carter Lewis and the Southerners. Nah, itu dia recording, Jimmy Page recording untuk membuat lagu yang berjudul Your Mama's Out of Town. Katanya begitu. Itu pertama kali Jimmy Page berkarya. Katanya sih begitu Pak Mej. Halaman baru ya. Ada komentar kah dari tadi si Marky adalah tempat live recordnya Jimmy Page? Nih jadi ya gitu ya, mereka teh udah dari kecil gitu ya. Tadi Benar. John Bonham sampai mabal tiap Senin gitu. Paul Jones. Oh, Paul Jones Iya, sampai mabal. Sampai mabal. Iya, jadi ya sudah itu gitu. Ya sok. kita baca lagi ya. Kita baca lagi dari Illuminati cabang Cimahi ya. Kemudian kita akan bersinggungan lagi dengan Robert Plant yang lagi-lagi ngebahas referensi bermusiknya. Ini berbeda dari halaman sebelumnya. Ada namanya Sonny Boy Williamson. Dia pemain harmonika. Dia solois juga. Nah, mulai dia ngeblues di part ini. Robert Plant juga main harmonika kan? Main harmonika. Dari si itu. Betul, dari si Sonny Boy Williamson itu Pambe. Jadi kan mungkin awal-awalnya juga referensi Robert Plant dari orang kulit putih, sampai akhirnya juga dia menemukan referensi-referensi baru di sekolahnya dengan teman-temannya. Ketemulah Sonny Boy Williamson yang dia pikir iya anjing jago kieu main harmonikana soulna beunang, secara vokalnya tidak ada ambisi teriak-teriak tapi benang kanu hate gitu on point gitu. Ceuli jeung kanu hate nya. Betul. Nah, selain ada influence-nya Robert Plant di blues yang adalah Sonny Boy Williamson, ada juga Perry Foster juga menjadi influence Robert Plant memainkan musik blues. Disitulah Robert Plant baru suka musik blues yang awalnya kan dia rockabilly, rock and roll gitu ya. Jadi ada peradaban pengetahuan dari Robert Plant untuk sampai akhirnya menjadi Led Zeppelin hari ini. Gitu Pambe. Kemudian kita diperdengarkan lagi di filmnya ada John Bonham. Itu cerita dalam interview voice-nya. Dia tuh ngefans bermain drumnya kepada pemain drumnya James Brown. Jadi dulu James Brown katanya di sini ada band namanya James Brown and His Famous Flames. Yang mana drummernya memang menabuh drumnya teh Pambe powerful. Di lagu misalnya ada 5 menit nih Led Zeppelin, itu suara simbal itu sering sekali John Bonham takol karena melihat cara bermain drummernya James Brown. Katanya begitu. Itu dia melihat drummernya James Brown ketika ia usia di 16 tahun katanya. Barulah dari situ di umur 16-17 bertemulah Robert Plant dengan John Bonham. Oh, pertama ketemu teh sama Robert Plant sama John Bonham. Iya. Kalau yang ngediriinnya mah Jimmy Page ya? Iya. Ini belum masuk kepada bergabungnya Led Zeppelin ya. Jadi di menit tersebut di usia 16-17an berarti kan SMA berarti kalau di kita main 16-17 satu SMA. Babarudakan lah antara Robert Plant sama John Bonham. Kemudian memusikan bareng udah dari SMA itu. Kemudian nggak lama dari cerita itu John Paul Jones muncul yang bercerita tadi katanya nih bener nih. Dia selalu meninggalkan sekolahnya di setiap hari Senin ketika usia dia 16-17 juga karena dia harus memainkan musik bersama ayahnya, bersama gerejanya dan sekolahnya katanya gitu. Kemudian lanjut di 1964. Di sini Jimmy Page muncul menjadi session player. Penggarapan dari sebuah film yang teman-teman pasti tahu banget, ini film James Bond. Kita Soundtrack James Bond. Soundtracknya, scoring filmnya gitu. Oh ternyata kan di sini kita bisa lihat di tahun 1964 Jimmy Page yang masih muda itu sudah bisa menjadi session player penggarapan sebuah PH yang filmnya adalah James Bond kan.
James Bond sampai hari ini menjadi legenda Iya. juga. Artinya begitu aku sih mikirnya anjing sih relasina emang hade oke pampe selain memang jenius manehna nya. Nah, di tahun yang sama 1964 tadi kan Jimmy Page bersama John Paul Jones menggarap scoring filmnya James Bond. Ya. Nah, ini John Bonham dan Robert Plant bikin band nih di tahun yang sama ketika penggarapan film James Bond. Robert Plant bersama John Bonham bikin band namanya Robert Plant and the Band of Joy. Oh. Itu pertama kali band-bandan. Oh. Gitu. Udah sama John Bonham di situ teh ya. Bener. Nah, disambut lagi ketika John Bonham sama Robert Plant bikin band yang namanya Robert Plant and the Band of Joy. Di tahun 1968 kita diperlihatkan di film tersebut Yardbirds muncul. Yang adalah bandnya itu Jimmy Jimmy Page. Page. Betul. Yang di dalamnya ada Jeff Beck. Kemudian ada Eric Clapton. Eric Clapton juga sempat kolaborasi. Tapi kata buku ini band Yardbirds itu tidak berlangsung lama Iya. karena mungkin ya namanya band-bandan Iya. ya urusan internal mungkin pembagian hasil atau paling juga beda visi gitu. Si Beck ya. Ya, Jeff Beck. Jeff Beck. Nah, menariknya Pambe, kita mungkin mengenal hari ini judul lagu Led Zeppelin, Dazed and Confused. Mungkin kita tahunya itu lagunya Led Zeppelin, tapi ternyata itu lagunya Yardbirds. Oh. Gitu, dibawakan kembali baru. Bukan kembali. Karena Led yang Zeppelin. nyiptainya juga Jimmy Page meren. Benar, penciptanya Jimmy Page dibawakan kembali oleh Led Zeppelin ketika sudah bergabung hari ini. Jadi kita populernya tahunya itu lagu Led Zeppelin. Ya kayak lagu Nirvana, meren. Nirvana kan ada The Man Who Sold the World. Nah, itu. Oh ternyata David Bowie gitu. Saya juga baru tahu kesini Oh gitu ya? ternyata. Iya, mungkin teman-teman juga banyak yang baru tahu gitu ya. Tapi begitu fenomenalnya Pame untuk kita bahas nih, untuk kita nih musisi-musisi juga kan. Ketika kita mengcover lagu itu alangkah indahnya gimana caranya audiens kita menganggap bahwa lagu coveran kita itu milik kita. Oh, Kan gitu oh ya? malah gitu. Iya, bagusnya mah ya, ini perspektif. Malah bagusnya lagu coveran itu milik kita. Iya. Seperti yang disebut Abah Iwan lagi-lagi ya. Oh. Abah Iwan pernah bilang ketika Imam Kelana membawakan lagu Abah Iwan. iya, Abah Iwan menonton Imam Kelana bawain lagu yang Melati di Jayagiri apa Melati Putih gitu aku lupa ya. Abah Iwan sampai bilang, "Cing ieu mah lagu maneh euy? Ieu mah lain lagu urang." Karena pembawaannya udah nge-match atau udah kawin kali gitu Bang. Jadi dibawain sama Imam Kelana teh udah kayak milik dia. Iya. Gitu. Karena dibawainnya juga dengan gayanya Imam Kelana gitu. Segitunya gitu ya. Segitunya. Lagu teh ya. Benar. Makanya saya akan apresiasi ketika Kaf nih membawakan Radiohead di acara apa gitu. Itu membawakan Ya. dengan berbeda, itu Berbeda saya pisan. akan support Jadi nonton paling depan. bassnya mati. Nah, itu kan bedanya. beda. Kameramen, Anda Begitu Bang Be. Iya, gitu. beda ya. Karena Jadi kan gaya sendiri ya. jadi gaya sendiri. Ya mungkin hari ini juga yang populer ada apa pengcover teh Felix ya namanya ya. Iya nggak sih, ada nggak sih nama pengcover? Oh, kurang tahu tah. Pame taunya Felix Xiao. Oh, iya. Ya. Saya Ada sangat juga kalau nggak mengikuti. salah nama pengcover hari ini juga masih hype kayaknya. Dia mengcover lagu-lagu Noah, mengcover lagu Iwan Fals dengan caranya dirinya sendiri. Sehingga Di YouTube ini teh. Di YouTube. Oh, iya. Di YouTube sehingga dia terlihat membawakan lagu itu tuh pakai caranya sendiri lah, ada simaknya sendiri lah. Gitu. Jadi Bang. bukan sepersis mungkin gitu. Jangan Nggak sepersis seperti mungkin jangan. dong. Kalau malah ya kanggunya yang saya tahu gitu ya. Kalau nge-cover teh misalnya kurang persis teh malah jadi nggak diapresiasi. Nah, bagi saya sih keliru itu ya. Tapi mungkin yang orang berusaha persis tapi hasilnya kurang persis. Kurang persis mungkin ya. Jadi mendingan dari awal ya udah aja bawain pakai gaya sendiri. Iya benar.
Seperti itu pemirsa. Tapi juga banyak juga Pambe yang memang band-band yang sifatnya impersonate ya. Seperti ada G-Plug itu kan yang mirip sekali dengan The Beatles. Itu juga nggak salah. Tapi karena visi dari awal memang gitu kan secara industrinya. Tapi yang lucu kadang acara tribut nih misalnya kan. Acara tribut tapi membawakan musiknya dengan band aslinya kan menjadi tidak seru gitu ya. Iya. Elvis, acara tribut Elvis banget nih, rockabilly gitu ya. Seperti Chuck Berry. Enggak asik. Mendingan nonton Elvis beneran itu. Mending nonton di YouTube. YouTube gitu. Elvis beneran. Itu perspektif objektif ya. Iya. Bisa nggak setuju karena hidup ini nggak mesti setuju ya teman-teman. Itu juga perspektif saya. Iya. Jadi udah ada 2 suara nih di sini. 2 dengan 1 biasanya kalah yang satu. Nah, kembali ke tulisan Illuminati ini Pambe ya. Ini saya baca dari ketika The Yardbirds bubar pada saat itu. Tahun berapa tuh? Itu di tahun 1968 ke 69. Nggak jauh dari tahun itu Jimmy Page keluar dan dia mikir harus bikin sesuatu yang lebih meledak daripada Yardbirds. Jadi Yardbirds-nya masih ada, Jimmy Page keluar dulu. Ya, gitu keluar dan Jimmy Page ada beberapa lagu yang salah satunya ini terkenal banget lagunya. Ini judulnya Babe I'm Gonna Leave You. Itu menjadi bahan Jimmy Page untuk mencari vokalis, membuat band baru setelah Yardbirds. Karena mungkin di Yardbirds mah nggak bisa nih lagu ini. Sigara sih gitu. Atau malah mungkin nggak kepake gitu ya di Yardbirds gitu ya. Bisa jadi Pambe karena musik Babe I'm Gonna Leave You ini basicnya akustik. Berbeda dengan Yardbirds yang rock and roll gitu ya, blues, psychedelic. Ini Page berusaha mencari warna baru dengan vokalis baru. Nah, ketemulah Robert Plant. Yang katanya sih kayaknya cocok cek si Page teh. Robert Plant menyanyikan lagu Babe I'm Gonna Leave You kapake we. Hari tete kapake. Habis kepake, nah karena Robert Plant sudah berteman lama dengan John Bonham, ngajaklah John Bonham. Begitupun karena Jimmy Page sudah lama berteman dengan John Paul Jones, gabunglah. Gitu kalau ceritanya teh. Dua ini ketemu, dua ini? Ya, 2+2. Berkumpullah 4 personil ini untuk berlatih bareng, rehearsal lah bahasa gaya nama di 19 Gerrard Street. Itu ada sebuah basement di England untuk berempat ini yang baru pertama kali ketemu rehearsal bareng. Ngulik-ngulik lagu bareng gitu lah. Nyobain lagunya Jimmy Page. Bener, salah satunya yang Babe I'm Gonna Leave You itu tadi. Itu menjadi di record lah audionya secara live. Kayak tadi ya, bisa di DAF, bisa di Escape, bisa di Cisangkan, bisa di studio manapun, bisa seperti itu. Buat yang mau ini rekaman bisa di situ. Di record Ya. Nah, tapi 4 punggawa dari Led Zeppelin ini dia recording benerannya banget mah di namanya ada Olympic Sound Studio namanya. Di mana tuh? Itu masih di Inggris, dengan ini detail banget nih Illuminati cabang Cimahi ya. Dengan operator yang bernama Gillian Jones. Operatornya juga tahu. Mungkin kan kalau di Escape mah ada Aijal ya. Ya. Terus kalau di Cisangkan mah ada Apuja, di depan Nasdalam ada Boik. Nah, Boik ya. Karena ini benar apresiasi untuk orang-orang di balik layar di Illuminati. Karena jarang disebut Pambe operator teh gitu. Ini mah dihargain. Iya, benar. Nah, atas recordingnya di Olympic Sound Studio cenah. Nah, nu mixing masteringna meskipun ada Gillian Jones langsung ku Jimmy Page tapi Pambe atas lagu-lagu baru yang digarap oleh 4 punggawa dari Led Zeppelin ini teh. Haritate gitu. Langsung ya. Nah, telila dari workshop, rehearsal di basement di England itu masih di tahun 68, persimpangan 68-69. Jimmy Page ketemulah sama Peter Grant. Peter Grant manager. Yang muncul dari label yang namanya Atlantic Records. Yang cenah mah Peter Grant ini punya kans, punya intuisi
bahwa Led Zeppelin ini memang akan meledak. Kejadian ya. Kejadian. Makanya, nah Pambe ada di sini tidak tertera begitu jelas tentang kepercayaan diri dari seorang Peter Grant atau Atlantic Records. Sampai akhirnya Jimmy Page bisa sign kontrak sama Atlantic itu gimana Pambe? Tadi ada sedikit cerita. Nah, jadi Atlantic Records teh langsung itu kan Led Zeppelin baru kebentuk gitu ya, baru gitu langsung kontrak gitu teh. Iya. Masuk kontrak katanya senilai $143.000 gitu. Kalau sekarang mah senilai $1,3 juta gitu. Oke. Gitu. Tahun itu ya? Iya, di tahun itu baru kebentuk langsung berani si Atlantic ya tadi si manajernya teh siapa? Peter Grant. Si Peter Grant teh punya intuisi yang ini gitu. Berani kontrak segitu, terus di kontrak itu teh si Led Zeppelin-nya bebas mau ngeluarin album berikutnya kapan gitu. Bener. Bebas nentuin jadwal turnya mau kapan. Iya. Terus upload albumnya bebas terserah Led Zeppelin-nya gitu. Oke. Nah, tapi setelah itu teh kan malah meledak beneran si Led Zeppelin-nya teh karena memang katanya mah work ethic-nya Led Zeppelin teh bagus pisan Kang Yun gitu. Jadi ternyata setahun kemudian udah langsung album keluar lagi. Padahal itu teh di tahun itu teh dia teh 4 tour Eropa, 4 tour Amerika gitu. Tapi tetap ini gitu. Begitu. Okay. Nah, di sini juga ada note sedikit Pambe. Setelah tadi cerita Pambe tentang Atlantic Records yang berani-beraninya mengeluarkan banyak uang untuk perjalanan Led Zeppelin yang everlasting. Iya. Ini ada detailing sedikit di bulan Desember 68 itu tour Amerika baru dimulai. Bulan Desember 68. Baru setelah keluar album. Benar. Led Zeppelin 1. Betul. Kemudian di Januari 69. Oh, berarti ini persimpangan Desember Januari 2 bulan turnya Led Zeppelin di Amerika. Kemudian di Maret 69 barulah kembali ke UK, barulah ada tur Eropa. Katanya gitu. Ya. Dan di sini Jimmy Page bilang, gua nggak nyangka, gitu kata. Coba gua nggak nyangka banget guys, kita bisa udah di titik ini gitu. Itu bener. Ternyata nggak nyangka juga seorang Jimmy Page ya. Kalau Om Sule kan kalau ditanya, Om Sule nyangka nggak sih bisa sebesar ini? Oh, gua mah nyangka gua. Itu Om Sule ya, tapi beda ya. Iya, ya bahkan seorang Robert Plant nggak nyangka. Hanya kurang dari 1 tahun dia bikin album, ada sign kontrak dengan Atlantic Records, dapat duit yang cukup banyak, tour bergerilya di mana-mana, famous, udah terkenal, udah pasti, sampai nggak nyangka tuh dia begitu tuh, gitu Pambe. Ini dan terakhir ada notes, ada 5 notes nih dari Illuminati cabang Cimahi. Yang pertama yang bisa direlatekan oleh musisi di Indonesia katanya adalah kebutuhan label Pambe. Apa tuh kebutuhan label? Hari ini mungkin Om Faris termasuk musisi yang nggak begitu in kepada label di Indonesia, makanya dia indie aja sendiri dari dulu. Jadi kan Om Faris juga merupakan pelopor musik indie di Indonesia pada tahun itu dan sampai hari ini. Nah, menurut Pak Mbe sendiri lah, begitu pentingnya nggak ya label teh, atau wayah ayeuna mah urang rilis sorangan bisa, produksi sorangan bisa teu kudu aya label atau kumaha? Ya kalau sekarang ya secara teknis gitu ya makin digital gitu ya, secara teknis mungkin label lebih nggak sebutuh kayak dulu gitu ya. Oke. Tapi ya sebenarnya gimana pun juga ya namanya, kalau labelnya tuh ya kayak itu ya Atlantic Records ke si Led Zeppelin gitu ya, dia tahu Led Zeppelin itu adalah ini pelaku seni gitu. Jadi harusnya yang paling mengenal dirinya tuh mereka gitu. Nah, jadi jangan diatur-atur gitu sama labelnya, suruh mereka yang ini sampai visualnya mereka yang nentuin gitu. Nah, kalau kayak gitu justru pertukaran manfaat antara label sama talentnya tuh benar-benar ketukar gitu. Karena kalau
kalau nggak kayak gitu, kalau nggak dibebasin si talentnya jadi kayak alat aja gitu ya. Oke. Gitu nggak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Nggak tahu sih Artinya juga. Iya sih. karena nggak mau ngejudge ya. Iya. Baik saya mah orangnya teh. Tapi cukup sepakat Pambe ketika harus ada chemistry ya, ada nge-match juga antara label dan musisinya, karena yang tahu karyanya musisinya, Iya. yang tahu industrinya ada labelnya kan gitu ya. Iya. Jadi saling melengkapi atas Nah, pengetahuan dan melengkapinya. ketidaktahuan. Iya, betul. Gitu. Itu maksud saya pemirsa. Iya. Dan kemudian ada notes kedua dari Illuminati ini. Oh, ternyata Led Zeppelin adalah grup yang utuh, Pambe. Mungkin maksud Illuminati di sini utuh dalam arti dua hal. Utuh dalam hal instrumen ya. Keahlian dari personilnya masing-masing tentang instrumennya masing-masing. Ketika kita lihat Jimmy Page sungguh jenius dengan gitarnya. Dia memiliki riff-riff yang mudah nempel tapi juga keren Iya. gitu. Kemudian John Bonham ketukan drumnya yang identik gitu ya, nggak ada tuh slow-slownya gitu, dengan powerful selalu. Kemudian Robert Plant dengan gaya bernyanyinya yang kayaknya belum pernah ada lagi yang bernyanyi seperti Robert Plant, meskipun di tahun yang sama ada muncul seperti Pambe di Purple misalnya. Oh. Tapi tetap soul tentang rock and roll atau ngebluesnya masih kental ada di Robert Plant gitu. Masih kalah. Masih kalah lah untuk di Purple. Dan kemudian adanya John Paul Jones juga, apalagi John Paul Jones dia kan juga multi instrumentalis. Sangat musical. Bener. Paul Jones mah. Di album keberapa Pame kata Pame teh? Di album ketiga. Ketiga ya? Di album ketiga teh pengen bikin ide baru gitu ya, suasana beda, sampai si proses rekamannya juga katanya dibikin di tempat yang sepi, tempat liburannya si Jimmy Page atau betul, yang ada di danau jangan ya? pakai Jimmy Page atau yang ada di danau. Yang ada di danau ya, benar-benar. Gitu katanya. Terus mereka teh bikinnya ya tanpa listrik gitu-gitu. Betul, benar-benar akustik. Jadi malah di situ teh explore gitu ya secara musical teh gitu. Iya. Itu juga disambut baik itu teh Kang Gun cenah. Disambut baik banyak, tapi jadi karena beda pisan gitu ya, karena pengen beda banget, jadi ada juga suara-suara sumbangnya mah aduh ini kayaknya overhype deh gitu. Oke. Nah, di situ teh cenah ceritanya di album keempat, album yang nggak ada judulnya itu yang cuman simbol-simbol. Oh iya benar. Nah, di situ dijawab cek saha aing teh hype hungkul gitu lagu Stairway to Heaven di album itu kalau nggak salah. Ya. Mudah-mudahan benar ya. Iya. Kalau salah mah tinggal komen aja. Kalau nggak salah mah tinggal komen aja ke Wikipedianya kan barusan saya baca. Oke. Ya, di situ langsung jadi Led Zeppelin teh di situ teh membuktikan Iya. buat maraneh yang ini teh nih saya mah memang kualitas gitu. Betul. Kang Gun. Nah, di poin kedua itu tulisannya grup yang utuh katanya. Jadi aku lihat sih selain memang utuh akan instrumennya masing-masing ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang Jimi Hendrix teh, kurang mau Jimi Hendrix namanya hungkul gitu kan. Kalau kita bahas Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray namanya hungkul di bawah teh atas musik blues pada saat itu. Tapi kan berbeda kalau kita ngobrol tentang Led Zeppelin, kayaknya kita juga bahwa ada powerful dari masing-masing personilnya Pak gitu. Kerasa balance gitu ya. Bener. Ininya teh. Dan juga tadi agak keingetan tentang Led Zeppelin dari cerita keseluruhan dari filmnya teh. Ada poin tentang Led Zeppelin ini teh banyak manggung dulu daripada workshop recordingnya sampai. Kalau direlatkan dengan kita di sini, kita musik-musik besar di Indonesia itu kebanyakan workshop dulu. Itu juga nggak salah sih. Workshop dulu ngejadiin dulu pisan gitu. Ngejadiin dulu pisan. Baru gerak gitu ya. Barulah cari panggung. Led Zeppelin termasuk yang baca dari kanan ke kiri ya, jadi manggung gitu. Barulah kita produksi lagi. Kemudian di poin ketiga teman-teman dari Illuminati lagi nih. Usia mereka yang dinotis sama Illuminati. Usia mereka dari 16-17 sampai akhirnya meledak di umur dia di 20-an berarti kan? Di tahun 68 sampai 70 itu
di usia Robert Plant dan teman-teman kan gak jauh beda tuh personilnya teh di usia 22-an lah. Iya. Gus tur Amerika, tur UK nggak buku, Eropa gitu ya, Eropa lagi, Europe gitu kan, begitu kerennya di umur kita yang sudah tua-tua ini, Bang De. Ini kita Masih apa di ini? sini. Seperti ini gitu ya, pemirsa ya. Jangan tiru gitu ya. Nah, Saya jangan tiru lah. Iya, iya. Tapi kan nggak ada kata terlambat. Nggak Bang. ada. Seperti usahanya KFC, kata siapa tuh? kata Bang Bejo. Nah, Bang Bejo selalu membawa bisnis KFC untuk keterlambatan kita berkarya. Kata Bejo kan bilang nggak ada kata terlambat pun, jalan aja. Karena KFC juga meledaknya udah tua. Iya. Gitu. Tapi Aing mung Jo gitu. Sudah. Gitu. Mungkin munculin foto Bejo ya di sini. Nah, yang terakhir notes dari Illuminati cabang Cimahi tentang Becoming Led Zeppelin. Oh ternyata selama Led Zeppelin berkarya kemudian tour dengan profesionalnya lah ya, tidak pernah ada kolaborasi dengan The Beatles katanya gitu. Oh. Padahal kan The Beatles kan, Wah besar sekali, iya. Nah bagaimana itu bisa seperti itu, Kang Gun? di film ini Jimmy Page Bariseri Oh, ngomong lagi. Jimmy Page bilang Led Zeppelin sempat kolaborasi dengan Rolling Stone, dengan David Bowie, dengan ya kenal dikit-dikit dengan teman-teman Pink Floyd juga, tapi tidak dengan The Beatles. Bariseri kayak gitu. Iya, mungkin ada apa ya? Mungkin ada isu-isu sosial yang ya ini mah infotainment we-nya. Ya. Kadang kan musisi juga ada Oasis nggak suka Blur gitu ya. Ada juga Nirvana nggak suka GNR ya, mungkin hal-hal kayak gitu. Nah sebagai closing nih Mame, teman-teman yang berharap bahwa film Becoming Led Zeppelin ini ada cerita tentang Jimmy Page penganut gereja setan karena bisa baca dari kanan ke kiri, padahal mah baca Al-Quran. Kemudian ada membahas lagu Stairway to Heaven ketika di reverse ada sataniknya, itu akan terpatahkan karena di film ini nggak ada bahasan tentang Jimmy Page juga dekat dengan David Crowley, kemudian Stairway to Heaven adalah tentang satanik, itu tidak ada sama sekali. Jadi jangan berharap ada itu. Yang pasti yang bisa kita infoin nih Pame, film Becoming Led Zeppelin adalah sensasi baru lah, dimana kita dibuat duduk bareng bersama Jimmy Page, Robert Plant, juga dengan John Paul Jones untuk bareng-bareng nonton dokumentarinya, arsip-arsip yang mereka miliki sendiri dan di-react seperti kita malam ini. Kita mereact apa yang di-react oleh film tersebut begitu. Iya. Nah, sekarang adalah saatnya closing statement dong dari Mbekov. Yang pasti menarik. Tidak terasa kita udah sampai di titik ini pemirsa gitu. Oke. Ya, Led Zeppelin itu Aliran kenceng nih wah. merupakan band yang ya itu ya. Mungkin band yang bisa ngalahin The Beatles sebenarnya mungkin ya. Nah, benar, itu. benar. Nah, Led Zeppelin bisa ngalahin The Beatles. Nah, kita juga kalau kita karena usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Oke.